Ya kadang ya teman-teman muslim itu salah paham dengan iman kami Kristen, itu karena mereka menggunakan terminologi Islam untuk menilai kekristenan. Itu enggak boleh. Gitu. Jadi ketika kamu bertanya, siapakah bapaknya Yesus itu? Ya bapaknya Yesus itu adalah Sang Bapa. Nah, Sang Bapa ini hakikatnya apa? Allah. Ya, pribadinya apa? Yod He Vav He tadi. Gitu. Nah, dalam Muslim kan nggak ada Yod He Vav He. Halo Iqbal, selamat malam. Selamat malam. Kak, tadi kan aku ada dengar sedikit kalau Tuhan kita berbeda, Kak. Ya kan? Betul. Yang aku pertanyakan itu bapaknya Yesus. Maaf nih Kak ya, maaf ya. Bapaknya Yesus itu kan Tuhan, menurut Kakak ya. Yap. Berarti itu Allah apa siapa, Kak? Oke. Siapa bapaknya Yesus? Bapaknya Yesus itu jangan kalian berpikir laki-laki. Bapaknya Yesus itu adalah sumbernya Yesus. Nah, sumber ini disebut sebagai Sang Bapa. Nah, siapa Sang Bapa ini? Dia tidak seperti siapa-siapa. Dia itu yang pertama, Tuhan Yesus berkata apa? Wajahnya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, karena Allah itu adalah roh. Nah, bagaimana kita mengenalinya? Ya, di dalam Yesus. Karena Yesuslah gambaran Bapa itu. Dialah cerminan Bapa itu. Melalui Yesuslah kita bisa melihat Bapa itu. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, kata Filipus kan. Ya, lalu apa kata Tuhan Yesus? Kalau kamu melihat aku, kamu sedang melihat Bapa. Nah, kadangkala teman-teman muslim berpikir bahwa Bapa di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahnya mereka. Tidak. Yang pertama, Sang Bapa itu adalah sumber segala sesuatu. Ya, dalam teologi muslim saya nggak tahu itu dipaham sebagai apa. Yang kedua, Sang Bapa ini di dalam dirinya, dia memiliki firman dan memiliki roh. Itulah Tritunggal itu. Nah, kalau di dalam iman kalian, saya nggak tahu itu bagaimana. Bahkan ketika saya kemarin diskusi dengan Zuma, dia mengatakan firman itu sifat. Yang nggak sama berarti. Kemudian yang berikutnya, perintah, hukum, ketetapan, bahkan perjanjian yang diadakan oleh Sang Bapa kepada semua para nabi melalui firman-Nya, itu tidak ada di dalam iman kalian sebagai yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, jadi Sang Bapa di sini adalah sumbernya Yesus yang kami kenal di dalam Dia. Gitu. Jadi bukan Allah-Allahnya yang lain. Ya, Bapaknya itu siapa? Ya Sang Yehova, Yod He Vav He. Gitu. Yang dalam Keluaran 13:14. Yod He Vav He, itulah Sang Bapa itu. Covenant-nya. Bukan Allah. Allah itu hakikatnya. Kalau kalian kan Allah itu kan pribadinya kan? Bukan kalau di kami, kalau di iman Kristen dan Yahudi, Allah itu hakikatnya. Makanya dalam Shema Israel dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu. Eloheinu ini yang menjadi Allah dalam bahasa Arab. Eloheinu Adonai Echad. Nah, bagi iman Kristen dan Yahudi, Allah itu ya jenisnya dia loh. Kita manusia, ya dia itu Allah. Kalau kalian memandang Allah itu kan pribadi, bukan hakikat. Nah gitu, jadi makanya tadi saya katakan sama teman kamu sebelumnya, kamu ndak boleh memahami iman kami, Kristen, firman dan lain sebagainya dengan terminologi iman kalian. Ya kadang ya teman-teman muslim itu salah paham dengan iman kami Kristen, itu karena mereka menggunakan terminologi Islam untuk menilai kekristenan. Itu ndak boleh. Gitu. Jadi ketika kamu bertanya, siapakah bapaknya Yesus itu? Ya bapaknya Yesus itu adalah Sang Bapa. Nah, Sang Bapa ini hakikatnya apa? Allah. Ya, pribadinya apa? Yod He Vav He tadi.
Gitu. Nah dalam Muslim kan nggak ada Yud He Vav He. Karena itu kovenan, nama kovenannya dia sebagai yang ada dari Ehya Shir Ehya itu. Gitu. Ya. Jadi beda. Oke, makasih ya Kak. Ya, ada lagi yang mau kamu tanya? Cukup deh kayaknya. Ya, semangat ya. Tuhan berkati. Gitu ya teman-teman ya. Jadi beda, jangan disama-samain. Ini siapa lagi nih? Silakan Dery. Selamat malam. Halo? Ya malam Kak. Ya silakan, kamu mau tanya apa? Ya terima kasih sebelumnya Kak Elia. Berhubung kita sama-sama satu aliran. Ya yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke kakak mengenai tentang yang pertama. Ini menurut kakak ya, beberapa sumber-sumber yang saya cari, saya belum paham mengenai tentang keberadaan iblis ini Kak. Ya. Ya menurut argumen kakak yang saya mau tanyakan, kira-kira siapakah yang menciptakan iblis ini? Oke. Yang pertama begini, brother. Siapakah yang menciptakan iblis? Nah, kamu memahami iblis itu sebagai apa? Sifat atau pribadi? Saya Kak, menurut saya dia itu sebagai pribadi. Salah. Iblis itu sebagai sifat. Pribadinya setan. Yang dalam Alkitab disebut Satan. Oke. Nah, jadi kalau kamu tanyakan, iblis itu siapa yang menciptakan? Dia disebut iblis karena dia jahat. Pada mulanya, Tuhan itu menciptakan malaikat yang baik, tapi diberi free will, yaitu kehendak bebas. Nah, kehendak bebasnya ini kemudian dia salah gunakan untuk melawan Allah. Allah itu kudus, dia sumber kekudusan. Maka dari dirinya nggak boleh ada yang tidak kudus. Jadi Allah itu bagaimanapun tidak mungkin bisa menciptakan iblis. Satu hal yang Tuhan tidak bisa, yaitu menciptakan iblis. Karena kodrat Allah itu adalah kudus. Makanya kuduslah ia yang di tempat yang maha tinggi. Dia nggak bisa menciptakan iblis karena dari dirinya nggak ada yang tidak kudus. Nah, iblis itu sendiri itu datang dari kehendak bebas yang disalahgunakan oleh ciptaannya, yaitu malaikat. Ketika malaikat ini menyalahgunakan kasih karunia Tuhan untuk melawan Tuhan, seketika itu juga ia berdosa, ia menjadi jahat, seketika itu juga dia terlempar dari hadirat Allah, karena Allah itu kudus. Jadi ketika iblis ini, ketika malaikat itu mulai melakukan dosa, dia terlempar dari Allah karena Allah itu kudus, nggak bisa bersatu dengan malaikat yang memberontak ini. Nah, ketika malaikat yang memberontak ini dibuang dari hadirat Allah karena Allah itu kudus, karena nggak bisa bersatu, itulah yang jadi iblis. Jadi pertanyaannya, siapa yang menciptakan iblis? Yang malaikat itu sendiri yang menciptakan iblis itu di dalam dirinya. Bukan Tuhan. Bagaimana cara malaikat itu menciptakan iblis dalam dirinya? Dia menyalahgunakan kasihnya Tuhan. Nah, maka tadi malaikat ini yang diciptakan kudus, maka dia menjadi cemar. Maka dia jadi setan. Karena sifatnya yang iblis inilah membuat dia jadi setan. Pada mulanya dia bukan setan. Pada mulanya dia bukan iblis. Pada mulanya dia baik, sama seperti kita manusia. Pada mulanya kita dicipta bukan dalam keadaan berdosa. Adam dan Hawa itu diciptakan jahat enggak? Kan enggak. Tapi Adam dan Hawa itu diciptakan dengan free will, kehendak bebas. Yang membuat Adam dan Hawa berdosa apakah Tuhan? Bukan. Adam dan Hawa sendirilah yang mau membuat diri mereka rusak dengan memberontak kepada Allah. Bukan Allah yang buat Adam dan Hawa berdosa.
Tapi Adam dan Hawa yang mau berdosa, maka mereka menjadi manusia berdosa. Sama seperti begitu juga malaikat itu. Jadi bukan Tuhan yang ciptakan iblis, tetapi malaikat itu sendiri yang memilih untuk menjadi iblis dengan mempermainkan dan menentang kasih Tuhan. Begitu. Jadi kita nggak percaya Allah cipta iblis itu, nggak pernah. Ya? Oke, Kak, paham. Apakah masih bisa bertanya, Kak? Ya, silakan. Oke. Tadi sudah membahas tentang bagaimana sifat pribadi iblis. Nah, selanjutnya tentang bagaimana dosa itu tercipta. Yang mau saya tanyakan, Kak, ini saya berbalik ya, mau tanya ke Kakak, apakah dosa itu masih berlaku pada zaman sekarang, Kak, menurut Kakak? Dosa itu kan artinya hamartia, dalam bahasa Yunani itu artinya tidak seperti pada melenceng dari tujuan yang semula, begitu. Ya, tujuan yang semula kita untuk baik, tapi kemudian kita tidak menjadi baik, maka kita melenceng. Apakah dosa itu ada sekarang? Ada. Ya, semua orang berdosa. Sekalipun dia percaya Yesus, dia pasti punya dosa. Nah, dosa ini mengakibatkan kita nggak bisa satu dengan Allah. Nggak bisa bareng dengan Allah. Sama seperti malaikat tadi, ketika dia mulai berdosa, saat itu juga dia berdosa, saat itu juga dia terlempar dari surga. Nah, manusia pun seketika dia berdosa, seketika juga dia dikeluarkan dari Eden. Nah, bagaimana artinya apa? Upah dosa itu apa? Akibat dosa itu apa? Perpisahan dengan Allah. Dengan Allah. Nah, bagaimana caranya agar bersatu dengan Allah? Maka datanglah Yesus Kristus untuk memperdamaikan manusia dengan Allah melalui salib. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai di atas kayu salib, tirai yang menutupi ruang kudus dan ruang maha kudus itu dirobek oleh kematian Yesus. Artinya apa? Antara manusia dengan Allah tidak ada lagi penghalang di dalam salibnya Yesus. Ya, jadi apakah ada dosa sekarang? Ada. Tapi bagaimana caranya kita agar bisa tetap bersatu dengan Allah, sekalipun kita orang berdosa, maka kita harus datang kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena upah dosa adalah maut. Tadinya kita harus mati karena dosa kita, tadinya kita harus mati kekal di dalam dosa kita, maka sekarang kita percaya kepada Yesus yang telah menanggung penderitaan kita di atas kayu salib. Sehingga hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, itu digantikan oleh Yesus menurut nubuatan Nabi Yesaya. Makanya dikatakan oleh Nabi Yesaya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Gitu. Nah, bagaimana lakunya? Bagaimana cara mengimaninya? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Ia adalah setia dan adil. Jikalau kamu mau mengaku dosamu, Ia akan menyucikanmu dari segala pelanggaranmu. Jadi setiap hari, semua orang percaya, semua orang Kristen harus berdoa kepada Tuhan, mengakui dosanya di hadapan Tuhan atas apa yang dia perbuat, untuk memperkuat pengharapannya bahwa ia adalah orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Gitu. Jadi orang Kristen tuh enggak ada, setelah percaya Yesus udah nggak perlu berdoa, nggak perlu mengaku dosa, perlu di hadapan Tuhan berdoa, minta pengampunan. Dan terus menyempurnakan diri dalam pertobatan, berjuang keluar dari dosa-dosa kita. Karena kita ini orang berdosa. Setiap hari pasti berdosa. Gitu. Tapi kesadaran dalam hati bahwa kita orang berdosa, itu akan menuntun kita kepada kasih karunia Tuhan. Gitu ya. Ya, oke Kak. Saya terima jawaban dari Kakak. Ya, memang sempat saya bergumul dengan hal ini, Kak. Karena saya memandang manusia pada zaman sekarang itu seolah-olah dosa hanya menjadi suatu simbol. Mengapa saya katakan hanya suatu simbol, Kak? Dimana dosa itu kayak seolah tidak berlaku lagi pada zaman ini. Banyak manusia yang melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga istilah dosa itu hanya itu urusan belakang, itu dosa. Sengsara. Kenapa ada orang kesakitan? Karena dosa. Iya. Gitu. Dosa lah yang merusak itu semua.
Kan ketika manusia jatuh dalam dosa, apa kata Tuhan? Laki-laki akan susah payah mencari makanan dari tanah. Perempuan akan sakit melahirkan, bla bla bla, banyak segala macam. Itu karena dosa. Jadi kalau ada orang mau berkata, itu nggak ada dosa, sebenarnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Kalau dia pun masih kesusahan, dia masih tidak bahagia yang penuh, dia sedang menyangkali bahwa dia adalah orang berdosa. Karena nggak ada keadaan yang tidak berdosa di semesta ini. Semua menderita, semua kesakitan. Itulah upah dosa itu. Gitu. Jadi dosa itu nyata. Mau dia beragama tidak beragama, dia harus mengakui bahwa dosa itu memang ada. Begitu. Natur manusia tidak pernah dicipta dengan dosa. Ya? Oke Kak, makasih banyak Kak atas jawabannya yang sudah Kakak berikan. Iya, Tuhan berkati ya.